Oke, selamat pagi semua teman-teman dan Pak Tatang. Kami dari kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas G dengan dosen pembimbing Pak Tatang. Kami ingin menyampaikan terkait proyek kelas kami dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Persediaan pada PT XYX. Oke, untuk nama kelompok kami adalah saya sendiri Melisa, lalu ada Pak Ikram dan Pak Tigor. Next. Oke, next. Oke, untuk abstrak yang pertama adalah kami menggunakan PT XYZ, kami menggunakan satu permasalahan yang ada di PT XYS, di mana PT XYX ini adalah PT yang bergerak di industri makanan dan minuman atau yang lebih sering kita sebut sebagai restoran, di mana pada awalnya PT XYX ini adalah merupakan satu PT Indo PT yang hanya memiliki beberapa 2 sampai 3 cabang restoran. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan semakin besar, bisnisnya berjalan lancar, otomatis terjadi penambahan di cabang-cabang, termasuk juga penambahan barang-barang berupa berbagai macam barang SKU. Nah, di mana pada awalnya yang kondisi perusahaan ini masih kecil, kami masih menggunakan Microsoft Excel sebagai alat yang kami gunakan untuk memproses inventory terkait inventory di kantor. Nah, lalu karena semakin banyaknya SKU, otomatis Microsoft Excel dinilai tidak lagi mampu mendukung jalannya dari inventory yang harus kami lakukan sehari-hari. Nah, maka dari itu kami mencoba untuk mengangkat permasalahan ini dari PT XYX ini untuk coba kami bikinkan sistem inventory yang berbasis website, di mana nanti kami juga bermaksud untuk meningkatkan atau menghasilkan hasil penelitian di mana nanti program tersebut dirasa mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di PT XYX. Next. Oke, untuk bab 1 pendahuluannya, latar belakang tadi sudah saya jelaskan sepintas. Lalu untuk permasalahan waktu dan kualitas, jadi seiring banyaknya barang yang ada, itu juga menjadi permasalahan bagi kami di kantor ya. Jadi seringkali beberapa kejadian itu barang yang ada di stok gudang, barang fisik yang ada di rak gudang, itu tidak sesuai dengan data yang sudah terinput di Excel. Nah, jadi banyak sekali miss-miss yang terjadi setiap harinya. Jadi di sana kami kami merasa butuh untuk mengupgrade atau bahkan mengganti program yang selama ini sudah kami pakai ke program yang lebih mumpuni. Next. Oke, untuk rumusan masalahnya sama ya. Jadi ada kesalahan pencatatan itu baik yang dilakukan oleh satu tim dengan tim yang lain, lalu juga ketidakmampuan untuk memprediksi permintaan, di mana ternyata pada saat hari ini kami mau memproduksi, ternyata barang yang ada itu tidak sesuai dengan yang tercatat di sistem. That's why makanya mengakibatkan akan ada delay. Ya, lalu kesulitan untuk mendapatkan jumlah persediaan secara real time karena ya balik lagi kami hanya memproses melalui Microsoft Excel di mana Microsoft Excel itu juga kurang fleksibel. Jadi untuk bisa dibuka dimanapun. Next. Oke, tujuan penelitiannya adalah untuk merancang sistem informasi persediaan pada gudang yang berpusat di PT XYX yang dapat menyediakan informasi data persediaan yang akurat, memprediksi permintaan yang akurat, dan real time. Lalu untuk ruang lingkupnya mengenai yang pertama adalah analisa kebutuhan, yaitu kita akan mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi. Lalu yang kedua adalah merancang sistem informasi persediaan dengan menggunakan metode QFD atau Quality Function Deployment. Next. Oke, yang berikutnya terkait manfaat penelitian. Nah, jadi manfaat penelitian ini tentu saja sangat bermanfaat, akan sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan, di mana nanti rancangan sistem yang baru ini bisa meningkatkan akurasi data, memprediksi permintaan, dan bahkan menyediakan data yang lebih real time, sehingga efektivitas dan efisiensi juga semakin mudah sekali terbentuk. Lalu untuk bagi akademisi, itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan,
serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian khususnya mengenai konsep sistem informasi persediaan barang. Oke, next. Oke, untuk kajian pustaka dan dasar teori, oke, sepintas saja mungkin PTXX ini awalnya adalah bisnis keluarga yang dimulai dari tahun 2004, di mana pada awalnya kami hanya memiliki satu restoran saja. Waktu itu yang pertama kali adalah restoran seafood ya, di mana itu juga kami tidak bangun dari awal. Jadi kami beli beli program, sorry, beli manajemennya orang. Lalu setelah menjalankan satu perusahaan itu, satu cabang restoran itu, kami berkembang. Ya, kami membuka restoran kami yang kedua, di mana di situ kami mulai membangun dapur pusat atau central kitchen, ya, di mana hal itu dilakukan untuk lebih bisa menjaga atau mengontrol kualitas yang kami bikin di restoran. Lalu semakin pesatnya pertumbuhan itu, akhirnya cabang kami juga semakin banyak dan juga ada beberapa cabang restoran kami yang juga kami franchise-kan, sehingga saat ini perusahaan telah memiliki 35 outlet, total 35 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan bahkan Kalimantan. Oke. Nah, jadi total kami sudah berhasil membangun sebanyak 35 outlets yang ada di beberapa wilayah Indonesia selama dalam waktu kurang lebih 15 tahun. Oke, lalu untuk sistem informasi, eh, itu merupakan gabungan dari aspek-aspek berupa hardware, software, dan data manusia, tata cara untuk menghadirkan data dan informasi yang akurat kepada orang yang sesuai dengan waktu yang sesuai. Nah, sistem informasi ini juga akan kami bahas lebih detailnya karena nanti juga ini akan menjadi salah satu proses yang akan kami pakai juga di ke belakang nanti. Next. Oke, persediaan fungsi inventory. Persediaan yaitu sekelompok barang yang diamankan untuk dijual, lalu untuk proses bisnis perusahaan, serta bisa dipakai untuk proses menghasilkan barang yang bisa dipakai untuk menggapai tujuan dan hasil. Lalu fungsi dari inventory itu sendiri adalah memenuhi antisipasi permintaan pelanggan, lalu memisahkan operasi produksi dengan kejadian atau event, melindungi kekurangan stok yang dihadapi perusahaan, lalu juga untuk memungkinkan perusahaan beroperasi dengan penambahan barang yang sesegera mungkin. Next. Oke, untuk jenis inventory ini juga ada beberapa, ada empat jenis inventory. Yang pertama sebagai bahan baku, lalu yang kedua adalah inventory dari barang dalam proses dikerjakan atau WIP, lalu inventory maintenance, repair atau operating suppliers, lalu yang terakhir inventory barang jadi. Lalu untuk sistem inventory sendiri merupakan sekumpulan kebijakan dan pengendalian yang memonitor tingkat inventory dan menentukan tingkat mana yang harus dijaga bila stok harus diisi kembali dan berapa banyak yang harus dipesan. Next. Oke, ini juga seminta saja untuk produk dan harga. Pengertiannya, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar. Lalu untuk harga, ini adalah pengertian nilai dan utility yang merupakan suatu konsep yang saling berhubungan. Dan penetapan harga juga berasal dari harga pokok barang tersebut. Lalu pemasok adalah suatu organisasi atau lembaga yang menyediakan atau memasok produk atau pelayanan kepada konsumen. Oke, penjualan bahan baku dan gudang ya. Jadi penjualan adalah suatu sistem kegiatan pokok perusahaan untuk memperjualkan barang dan jasa yang perusahaan hasilkan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang berikutnya, gudang adalah tempat penyimpanan sementara yang berfungsi untuk menyimpan barang, lalu memantau pergerakan dan status barang, meminimumkan biaya pergerakan barang, peralatan, dan karyawan, menyediakan media komunikasi dengan konsumen mengenai barang, dan sebagai titik penyimbang aliran inventory dan barang. Lalu bahan baku adalah merupakan bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Next. Oke, untuk QFD. Jadi metode yang kami gunakan di sini adalah QFD, di mana QFD adalah pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian diterjemahkan secara akurat ke dalam desain teknis, manufacturing, dan perencanaan produksi yang tepat. Next. Oke, untuk QFD sendiri ada beberapa manfaat ya. Menurut Aryani itu adalah
customer focus, di mana mendapatkan masukan dan umpat balik dari pelanggan. Lalu yang kedua adalah time efficient, yaitu mengurangi waktu pengembangan produk dengan menerapkan QFD. Ya, lalu yang berikutnya time oriented, QFD merupakan pendekatan yang berorientasi pada kelompok, dan yang terakhir documentation oriented, yaitu QFD menggunakan data dan dokumentasi pelanggan yang selalu diperbaiki dari waktu ke waktu. Next. Oke, lalu ada tahapan juga dalam QFD ini sendiri, di mana ini ditunjukkan atau dijelaskan dalam kerangka dasar House of Quality, di mana bagian A itu berisi data atau informasi yang diperoleh dari peneliti pasar tentang kebutuhan konsumen. Lalu bagian B, Planning Matrix, itu adalah berisi data tentang tingkat kepentingan dan kebutuhan konsumen. Lalu yang bagian C itu ada Technical Response, di mana itu berisi persyaratan teknis untuk produk atau jasa yang akan dikembangkan. Lanjut ke bagian D, relationship, berisi penilaian manajemen mengenai kekuatan hubungan antara elemen yang dinyatakan dengan simbol tertentu. Lalu bagian E, technical correlation, menunjukkan korelasi respon teknis dengan syarat lain yang ditunjukkan dengan simbol-simbol tertentu. Lalu yang terakhir, technical importance, berisi data urutan kepentingan persyaratan respon teknis, di mana informasi hasil perbandingan kerja teknis produk yang dihasilkan terhadap kinerja produk pesaing. Oke, beberapa langkah-langkah yang harus diambil untuk menciptakan atau menentukan house of quality. Yang pertama, menyusun customer needs. Lalu yang kedua, membuat planning matrix. Berikutnya, membuat daftar respon teknis atau technical response. Lalu membuat relation matrix, membuat technical correlation, dan yang terakhir, membuat technical importance. Oke, lalu untuk yang terakhir di bab 2 ini adalah website. Jadi kami berencana menggunakan website sebagai sistem informasi terbaru yang nantinya akan bisa digunakan oleh PT XYX, di mana website ini juga memiliki beberapa keunggulan ya. Salah satunya adalah website ini fleksibel sekali, dia bisa dibuka dari mana saja. Ya, jadi website sendiri adalah sebuah wadah siaran elektronik di mana terdiri dari halaman-halaman web yang terkoneksi satu dengan yang lain menggunakan link yang disediakan pada teks ataupun image. Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ikram. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Terkait dengan metode penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian yang dilakukan gitu ya, di mana sebelum melakukan penelitian itu didahului dengan observasi lapangan, di mana observasi ini untuk melihat bagaimana kondisi pengolahan persediaan di gudang PT XYZ. Kemudian hasil observasi ini juga akan menghasilkan perumusan masalah untuk kemudian ditemukan permasalahan yang dapat diteliti, untuk kemudian nanti akan dicarikan solusinya. Dan selanjutnya peneliti juga membutuhkan kumpulan data yang nantinya akan digunakan sebagai ruang lingkup penelitian dan akan berguna untuk penelitian ini. Nah, berikut ini beberapa tahapan penelitian yang dilakukan, mulai dari startnya, kemudian kita observasi lapangan, perumusan masalah, kajian pustaka, menggali populasi, kemudian juga melakukan wawancara, lalu dilanjutkan dengan analisis kebutuhan sistem. Di sini nanti mulai ada metode QFD, kita mulai masuk di sini, lalu ada pembuatan kuesioner, lalu ada uji validitas dan reliabilitas. Apabila tidak valid atau tidak reliable, maka perlu dilakukan penyempurnaan pada kuesioner atau pengambilan data. Apabila valid dan reliable, maka dilanjutkan untuk analisis kebutuhan sistem QFD menggunakan beberapa metode-metode QFD gitu ya. Kemudian berikutnya merancang sistem informasi dan terakhir dilakukan perumusan kesimpulan. Nah, ini yang satu proses cycle yang dilakukan dalam proses penelitian. Kemudian berikutnya teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian, mulai dari observasi lapangan, perumusan masalah, kajian pustaka, lalu menetapkan populasi, melakukan pengumpulan data, wawancara, analisis kebutuhan QFD, perancangan sistem informasi, dan yang terakhir adalah perumusan kesimpulan. Sedangkan ada beberapa, kemudian kita coba bedah lagi gitu ya di observasi lapangan. Observasi lapangan ini kami akan lakukan di gudang PTX. Kemudian jadwal penelitian sudah dilakukan di bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2024. Observasinya menggunakan teknik observasi non partisipan, di mana peneliti tidak langsung terlibat ya di lokasi, melainkan sebagai observer atau pengamat. Lalu kemudian juga perumusan masalahnya ini kami apa namanya penelitian ini itu bagaimana merancang sistem informasi persediaan berbasis web di PT XYZ. Kemudian untuk kajian pustaka dan dasar teori ini kami menggunakan beberapa literatur yang ada, termasuk juga beberapa dokumen dari PT XYZ. Kemudian juga bagaimana teori pendukung untuk quality function deployment.
Lalu untuk populasinya adalah seluruh pegawai yang punya user ke sistem informasi. Sedangkan untuk pekerja atau karyawan yang kami wawancara ini sebanyak 10 sampel karyawan gitu ya, di PT XYZ. Kemudian pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Kalau primer ini penyebaran kuesioner dan kami melakukan interview kepada masing-masing karyawan. Kemudian untuk data sekunder kami lakukan beberapa literasi baik dari jurnal maupun dari beberapa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pada saat interview kami lakukan beberapa bagian terkait dari sisi persediaan, akuntansi, perusahaan, purchasing atau pembelian, dan yang terakhir adalah status outsourcing rekanan. Khusus untuk bagian IT, karena IT di PT XYZ ini sifatnya masih outsource. Kemudian berikutnya kami masuk ke aspek analisis QFD dengan menggunakan namanya beberapa metode yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Melisa. Kemudian di sini kami menggali bagaimana customer needs-nya, kemudian juga membuat dan menyebarkan kuesioner, lalu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, dan yang terakhir membuat matriks perencanaan atau planning matrix. Nah, ini bentuk kuesioner yang kami sebarkan kepada seluruh pekerja. Ada 4 jenis kuesioner. Yang pertama mengenai satisfaction performance. Jadi dari 10 responden ini kami akan berikan 4 jenis ini. Gitu ya, ada customer satisfaction performance. Dia melihat bagaimana tingkat kepuasan pelanggan ya, atau pekerja atau karyawan terhadap aplikasi yang akan dikembangkan gitu ya. Mulai dari akuratnya informasi sampai dengan bagaimana integrasi dengan software lainnya. Lalu juga bagaimana tingkat kepentingannya menurut karyawan gitu terhadap suatu aplikasi. Ini juga dilihat bagaimana mengenai keakuratan sampai dengan integrasi dengan software lainnya. Lalu terkait dengan sales point, ini ada beberapa pertanyaan yang juga kami sampaikan kepada karyawan, termasuk juga goals-nya. Jadi ini beberapa komponen pertanyaan wawancara yang kami sebarkan melalui kuesioner kepada seluruh karyawan yang masuk ke dalam responden di PT XYZ. Kemudian di sini juga kami juga merancang suatu sistem persediaan dan juga yang terakhir perumusan kesimpulan, di mana tahapan ini sebagai bagian dari analisis terhadap hasil pengolahan data dan juga analisis terhadap survei, dan juga akan ditarik kesimpulan berdasarkan pengolahan data, analisis, dan interpretasi. Ini jadwal penelitian yang akan kami lakukan gitu ya di PT XYZ, mulai dari persiapan penelitian sampai dengan penyusunan laporan. Berikutnya bab 4 akan dijelaskan oleh Pak Tigor. Silakan Pak Tigor. Baik, terima kasih Pak Ikram. Izin mungkin saya akan melanjutkan pembahasan di penjelasan di bab 4. Next, Pak Ikram. Next, Pak. Baik, sebagaimana tadi telah dijelaskan metode penelitian, jadi kami menggunakan QFD ya sebagai suatu metode pendekatan voice of customer untuk mendapatkan analisis kebutuhan terhadap sistem perancangan. Sebelum masuk ke QFD, tentunya kami harus melakukan analisis sistem existing yang tadi disampaikan Bu Melisa bahwa saat ini PT XYZ menggunakan Microsoft Excel. Nah, salah satu toolsnya untuk menganalisis sistem existing yaitu kami menggunakan BMC, itu Business Model Canvas ya, di mana berdasarkan hasil tersebut bahwa bagian Central Kitchen data bahan baku setiap harinya dengan Microsoft Excel sesuai kebutuhan dari setiap cabang dan setiap brand. Kemudian data-data tersebut ya ada nama bahan baku masuk, keluar, dan sisa bahan baku. Setelah didata, kemudian Central Kitchen akan memproses bahan baku yang dibutuhkan untuk dipesan kepada supplier. Setelah diproses pada supplier, maka bahan baku yang datang ke Central Kitchen sebagian akan diproses menjadi barang setengah jadi, dan sebagian lainnya akan dikirim langsung ke cabang sesuai dengan permintaan. Kemudian purchasing dengan persetujuan manajemen keuangan akan melakukan pengajuan pemesanan bahan baku kepada supplier sesuai dengan data par stok atau minimum stok dari masing-masing SKU. Nah, pada Microsoft Excel tidak terdapat fitur pengingat untuk kondisi tertentu, seperti penanda bahwa SKU barang sudah mencapai minimum atau habis atau bahkan overstock. Next.
Nah, dari tadi yang saya sampaikan narasi, ini adalah flowchart sistem proses barang masuk, di mana ada 4 pihak ya, supplier, kepala gudang, penerimaan, kemudian admin gudang. Yang sebelah kanan adalah flowchart untuk proses barang keluar. Itu ada 5 pihak ya, dari pelanggan, kemudian penerimaan, admin gudang, kepala gudang, dan pengiriman. Jadi ini menggambarkan aktivitas daripada sistem barang masuk dan keluar. Next. Baik, kita masuk ke KFD ya. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal oleh Pak Ikram bahwa tahap pertama KFD itu adalah customer needs. Jadi KFD itu mengumpulkan semua voice of customer ya dari seluruh pengguna. Seperti misalnya tadi dijelaskan ada manajemen, ada bagian accounting, ada bagian pembelian, kemudian juga ada bagian IT yang saat ini mungkin masih outsource ya. Nah, di customer needs ini kita akan menentukan atribut-atribut ya, kebutuhan-kebutuhan yang eh, diinginkan oleh si pengguna. Nah, di sini ada 10 customer needs-nya. Pertama, keakuratan informasi, keamanan data, kemudahan penggunaan, manajemen user, diakses di mana saja, tampilan, kecepatan, backup data, real time, integrasi dengan software lain. Nah, ini kami menggunakan kode ya untuk mempermudah nanti pada saat melakukan tabulasi. Next. Nah, sebelum kami melakukan penyebaran kuesioner, tentunya kuesioner itu harus dilakukan apa namanya nanti ya dibagi sebelum itu akan dilakukan pengujian-pengujian. Nah, kuesioner ini kami bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kuesioner pendahuluan untuk mengetahui sistem pengguna informasi saat ini, kepuasannya seperti apa. Kemudian disusun dengan skala Likert 1 sampai 5. Kemudian juga dimasukkan ke dalam metode KFD. Kemudian kuesioner kedua eh, digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan atribut kualitas. Kemudian juga sama disusun dengan skala Likert, kemudian dilakukan penyebaran kuesioner menggunakan metode KFD. Nah, untuk kuesioner ketiga, untuk mengetahui tingkat pengaruh dan atribut yang tadi sudah ditetapkan dari sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, kuesioner ini yang eh, berdasarkan hasil diskusi bagian perancang IT yang statusnya masih outsource. Kemudian kuesioner keempat digunakan untuk mengetahui target apa sih yang target yang ingin dicapai untuk sistem perancangan sistem informasi ini. Kuesioner ini diisi oleh pemilik perusahaan karena sebagai pihak yang bertanggung jawab dan juga sebagai pihak yang dapat mengambil keputusan ya. Harapan daripada sistem perancangan ini. Next. Nah, sebelum melakukan penyebaran kuesioner, kami melakukan dulu uji validitas dan uji reliabilitas. Hal ini supaya kuesioner yang diberikan itu dapat lolos uji valid dan uji reliabilitas sehingga bisa dilakukan penelitian lebih lanjut atau data dapat kita terima ya untuk diteliti. Nah, untuk uji validitas dan uji reliabilitas ini dari masing-masing tadi kelompok kuesioner yang sudah kita tentukan ya. Nah, yang pertama uji validitas kuesioner untuk customer satisfaction performance. Hipotesanya 0 yaitu pernyataan kuesioner valid, H1 pernyataan kuesioner tidak valid. Nah, kita menggunakan nilai R-table dengan nilai tingkat signifikansi 5% dengan jumlah responden yang kami ambil adalah 10. Didapatkan nilai R-table itu 0,632. Nah, kemudian dari hasil kuesioner yang sudah kita tetapkan itu keakuratan informasi, keamanan data, dan 10 atribut tadi kita hitung menggunakan program Minitab ya dengan versi 2141 di mana didapatkan nilai R hitung yang sudah dijelaskan di tabel sebelah kiri. Keakuratan informasi 0,639 dan
keamanan data 0,696 dan seterusnya. Kita bandingkan dengan nilai Airtable. Apabila jika R hitung lebih besar daripada Airtable, maka kuesioner tersebut valid. Kemudian jika R hitung lebih rendah daripada Airtable, maka kuesioner tidak valid. Nah, hasil daripada perbandingan tersebut, nilai seluruh atribut R hitung seluruh atribut di atas dari Airtable, sehingga kesimpulannya untuk seluruh questionnaire customer satisfaction performance ini dinilai valid ya. Kemudian untuk reliabilitasnya dari questionnaire customer satisfaction performance kita menggunakan Cronbach Alpha, di mana sama hipotesisnya kalau H0 reliable, H1 questionnaire tidak reliable. Nah, kalau nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,70, maka questionnaire-nya reliable. Kalau di bawah 0,70, maka questionnaire tidak reliable, maka menggunakan aplikasi yang sama, Minitab, ditemukan bahwa nilai Cronbach alpha untuk questionnaire customer satisfaction performance itu 0,9139 atau di atas 0,70, sehingga disimpulkan questionnaire-nya reliable. Next. Hal yang sama untuk questionnaire importance to customer, ya, kami hitung juga menggunakan Minitab, melihat dapat disimpulkan bahwa nilai Airtable, mohon maaf, R hitung itu lebih besar daripada Airtable, sebagaimana kotak di table di sebelah kanan, sehingga seluruh atribut untuk questionnaire important to customer adalah valid. Untuk reliabilitas di questionnaire importance to customer juga sama, bahwa nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,70 sehingga disimpulkan reliable. Nah, setelah dilakukan pengujian, maka kita bisa melangkah selanjutnya, yaitu ya pembuatan planning matrix. Nah, planning matrix untuk nomor 1 adalah customer satisfaction performance. Nah, berikut di bawahnya itulah tabulasinya dari 10 responden, dari setiap 10 atribut, maka dihitung rata-rata. Nah, dari hasil rata-rata, kita lihat keakuratan informasi rata-ratanya 3,40, keamanan data 3,80, dan selanjutnya. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, untuk customer satisfaction ini rata-rata bobotnya 3,90. Next. Kemudian langkah kedua dari planning matrix adalah importance to customer. Importance customer ini menunjukkan tingkat kepentingan setiap atribut berdasarkan pendapat pengguna. Nah, kemudian di bawahnya adalah tabulasi daripada 10 responden terhadap important to customer. Itu dihasilkan bahwa atribut kualitas yang paling penting adalah keakuratan informasi dengan rata-rata bobot 4,60, paling atas. Next. Nah, kemudian yang ketiga adalah goal. Goal ini merupakan satu komponen dalam KFD yang digunakan untuk mencapai target. Jadi ini apa namanya, kita berikan kuesioner kepada manajemen, kira-kira berapa sih yang ingin dicapai terhadap perancangan dari sistem persediaan ini ke depannya. Harapannya yaitu kalau kita lihat keakuratan informasi itu 5, keamanan data 5, kemudahan penggunaan 5, manajemen user 5, diakses di mana saja 5, tampilan 4. Nah, artinya ada nilai 4 ini, jadi tampilan itu tidak terlalu tinggi-tinggi diharapkan pada saat kita memberikan kuesioner. Kemudian integrasi dengan software lain nilainya 4, ini tidak terlalu tinggi ya, atau tidak terlalu diprioritaskan. Nah, kemudian selanjutnya improvement ratio. Nah, improvement ratio ini didapat daripada customer satisfaction performance yang sudah kita hitung. Itu kemudian goals-nya berapa? 5. Nah, ini bisa mendapatkan improvement ratio. Nah, kita lihat rasio daripada keakuratan informasi 3,40, di mana goals-nya adalah 5, maka rasionya adalah 1,47 ya. Itu adalah
hasil daripada goals dibagi dengan customer satisfaction performance, ya 5 dibagi 3,40. Nah, kita hitung dari semua atributnya, maka itu adalah rasio yang harus di-improve atau apa namanya goals yang akan dicapai dan improvement ratio atau tingkatan nilai rasio perbaikan untuk mencapai goals. Dan yang paling tinggi adalah keakuratan informasi. Next. Kemudian sales point. Nah, sales point ini adalah besarnya pengaruh setiap atribut untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna. Misalnya poin ada 3 ya, poin 1, poin 1,2, dan poin 1,5. Nah, kalau poin 1 atribut tidak mempengaruhi jalannya sistem informasi, 1,2 perubahan akan lumayan, 1,5 sangat mempengaruhi jalan informasi. Ini kita berikan kuesioner kepada bagian IT ya, karena yang memahami sistem informasi, apakah sistem tersebut mempengaruhi jalannya sistem informasi. Nah, kalau kita lihat eh, ada 1,5 ya keakuratan informasi sales point-nya ini sangat mempengaruhi jalannya sistem informasi, dan ada juga yang 1,2 ya, seperti misalnya manajemen user dan tampilan. Nah, ini tidak terlalu mempengaruhi jalannya informasi ya, menurut daripada bagian IT. Next. Nah, kemudian dibuatlah bobot ya. Raw weight ini berkaitan erat dengan tingkat pemenuhan kepuasan pengguna sistem informasi, yaitu menggambarkan besarnya upaya untuk yang diperlukan untuk mengimplementasikan peningkatan atribut ya. Jadi kan tadi ada harapan ya goals-nya. Nah, kira-kira ini bobotnya nih berapa sih upaya? Jadi ini menggambarkan upaya daripada perusahaan. Nah, kalau kita lihat daripada raw weight-nya, nah itu ada importance to customer, ada sales point, improvement ratio, ini sebenarnya nilainya tinggal dikalikan saja, sehingga akan mendapatkan raw weight dari masing-masing atribut. Nah, kalau kita lihat raw weight-nya itu paling besar keakuratan informasi. Jadi kalau dilihat ya tadi keakuratan informasi ini hal yang paling penting. Nah, kemudian selanjutnya adalah normal weight. Kalau normalize raw weight ini hanya membobotkan, menormalisasikan saja dengan membagi dengan total ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sama 0,13 tadi ya, ada di keakuratan informasi. Langkah selanjutnya yaitu technical response. Jadi dari atribut itu bagaimana sih cara untuk meningkatkan atau atribut tersebut ya, itu ada di how-nya. Nah, ini kami melakukan juga kepada IT ya. Bagaimana sih untuk melakukan itu? Misalnya contoh satu saja, keakuratan informasi. Bagaimana cara meningkatkannya? Ada terdapat fitur blokir ketika barang sudah menyentuh angka minimum. Kemudian ada fitur maker checker signer ya untuk sebagai pengawasan ya. Kemudian notifikasi saat barang di bawah batas minimum. Nah, ini kami petakan dari 10 atribut tersebut bagaimana untuk dapat melakukan 10 atribut tersebut. Next. Nah, kemudian setelah mendapatkan eh, respon teknis atau how-nya, kita akan merelasikan antara atribut dengan 16 respon teknisnya. Jadi how-nya yang tadi sudah kita dapatkan ada 16, itu kita taruh di atas ya. Kemudian yang atributnya ada 10. Nah, kemudian kita petakan ada kode-kode ya. Kalau misalnya bulat titik itu artinya ada pengaruh atau ada relasi ya. Kemudian kalau segitiga terbalik mungkin ada hubungan. Nah, kalau misalnya ada bulat tapi bulatnya bulat transparan, itu artinya hubungannya sedang. Nah, kalau hubungannya kuat atau bulat yang ada ini bulat isi ya, itu nilainya 9. Kalau misalnya bulat polos itu nilainya 3, kalau segitiga itu nilainya 1, atau kalau kosong berarti tidak ada hubungan. Nah, ini mungkin sebelumnya Pak Ikram. Nah, ini dipetakan masing-masing
dan dihasilkan seperti ini. Next. Setelah itu technical correlation, jadi yang 16 respon teknis sudah kita dapatkan itu dipetakan. Kalau kita lihat itu yang segitiga lancipnya ke atas, apakah dalam setiap 16 respon teknis itu ada korelasi atau tidak. Kalau tadi menghubungkan korelasi dengan atribut, kalau ini ada yang ini ini 16 respon teknis dan kami sudah petakan itu ada beberapa respon teknis yang saling berkaitan. Next. Kemudian technical importance ini menggambarkan peringkat yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Jadi 16 respon teknis itu diperingkat setelah kita hitung technical responnya. Tadi yang 9, 3, dan 1 atau 0. Nah, dari hasil tersebut, kalau kita lihat ada urutan ya ranking. Dari 16 itu nomor 1 adalah penggunaan jaringan internet, kemudian yang kedua notifikasi, yang ketiga memperbaiki jaringan internal. Jadi ini merupakan prioritas. Next. Kemudian House of Quality ini menjelaskan semua ya, rangkaian daripada atribut kebutuhan pengguna, nilai tabulasi, respon teknis, goal. Next. Nah, ini gambarnya finalisasi. Ini merupakan bahan dasar untuk rancangannya. Next. Nah, untuk rancangan sistem informasi persediaan, sebagaimana daripada House of Quality tadi, pertama adalah penggunaan jaringan internet. Ini agar dapat diakses di mana saja, real time. Kemudian, next. Kemudian meningkatkan infrastruktur jaringan internal, menyimpan otomatis enkripsi data. Next. Kemudian fitur file download, fitur blokir, fitur help, dan terdapat fitur maker checker. Next. Kemudian kriteria password yang kuat, dibutuhkan verifikasi, history user login, kemudian berupa web yang dapat diakses dari browser apapun. Next. Fitur ekspor dan import, menu laporan stok summary barang, tata letak menu tersegmentasi. Kemudian next. Nah, mungkin selanjutnya Pak Ikram bisa bantu untuk desain prototipe. Terima kasih. Ya, baik. Berikutnya ini adalah beberapa desain prototipe yang dibuat gitu untuk kita merancang mengenai sistem persediaan. Di sini dimulai dari bagaimana halaman login ini untuk memasuk kepada aplikasi webnya itu sendiri. Kemudian berikutnya nanti setelah kita masuk memasukkan email dan password gitu ya, sesuai dengan proses user. Berikutnya akan muncul halaman utama admin, di mana di sini ada beberapa menu mulai dari manajemen user sampai dengan kritik dan saran dan FAQ. Nah, di sini akan tampilan awal adalah dashboard dari file dari persediaan yang ada di perusahaan. Kemudian berikutnya di sini setelah kita masuk lebih dalam lagi, di sini ada beberapa fitur. Sebagai contoh mengenai data pengguna, nanti akan muncul beberapa informasi yang bisa diinput oleh admin ya dalam menginput sistem persediaan siapa saja user-user atau pengguna yang berhak melakukan akses di sistem ini atau di website ini gitu ya. Berikutnya adalah data sales. Data sales juga ini beberapa informasi nama-nama sales nanti akan muncul di sini. Kita bisa masukkan nama salesnya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya seperti apa, dan siapa saja yang akan kita admit gitu sebagai sales. Lalu kemudian di sini ada data pelanggan, di mana data pelanggan ini berisikan informasi data-data yang terkait dengan customer PT XYZ gitu ya, di mana beberapa restoran yang di bawah naungan PT XYZ. Kemudian di sini juga ada halaman kredit, terinformasi ada tanggal kreditnya, pelanggannya siapa, alamat pelanggannya ada di mana, sehingga kita bisa tambahkan data atau informasi tersebut. Kemudian berikutnya ada data pembayaran yang bisa kita masukkan di sini, kapan tanggal bayar, pelanggannya siapa saja, vendor-vendor untuk supplier barang-barang gitu ya, nomor rekening bank, buktinya, dan nanti kita bisa tambahkan di sini. Kemudian ada data barang masuk, ini juga sebagai salah satu informasi untuk barang yang masuk ke dalam gudang gitu ya. Kemudian juga ada barang keluar dan terakhir dengan data stok barang.
Ini beberapa yang dari sisi analisis implikasi manajerial yang kita bisa dapatkan, di mana dari hasil temuan didapatkan bahwa dalam hal perancangan sistem informasi presiden berbasis web terdapat 16 respon teknis yang harus dilakukan oleh PT XYZ, di mana 16 tersebut merupakan suatu urutan prioritas yang telah diurutkan berdasarkan voice of customer. Kemudian juga manajemen perusahaan juga harus berkomitmen terhadap goals yang ingin dicapai, dan manajemen perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan perubahan perancangan sistem, karena perlunya ada pengambilan bersifat strategis. Jadi kalau dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah yang pertama, poin-poin atribut telah ditetapkan, kemudian dianalisis, maka untuk memperoleh informasi harus terhubung melalui jaringan internet. Respon teknis yang kedua yaitu adanya notifikasi barang ketika berada pada posisi tertentu, sehingga manajemen dapat segera melakukan tindakan cepat untuk melakukan persediaan ya, memenuhi stok persediaan supaya tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian respon teknis yang ketiga adalah perlu adanya peningkatan infrastruktur jaringan internal dan respon teknis pada fitur file download serta fitur blokir. Kemudian respon teknis help and efficacy juga ternyata berfungsi untuk memudahkan pada seluruh pengguna. Lalu nanti pada respon fitur maker untuk mendukung kalkulator informasi agar user tidak memiliki kewenangan akses ya terhadap proses input maupun edit atau update. Jadi tidak semua diberikan akses. Lalu kemudian respon teknis kriteria password ya, yang code ini juga berfungsi agar user pengguna tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Lalu ada respon teknis verifikasi, ini juga untuk mengakses data. Respon teknis historis, user log, dan aktivitas yang berguna untuk mendukung keamanan data, security. Lalu respon teknis berupa web yang dapat diakses dari browser apapun, yang fleksibel bagi para user atau pengguna. Lalu respon ekspor dan import yang berfungsi agar sistem informasi dapat terintegrasi dengan software lainnya. Dan respon teknis menu laporan summary barang diperlukan oleh manajemen user dan evaluasi persediaan secara berkala. Dan respon terakhir itu tata letak menu tersegmentasi dengan kombinasi warna yang menarik gitu ya. Kemudian berikutnya saran yang kami berikan adalah dalam perancangan sistem informasi persediaan hendaknya manajemen memfokuskan terhadap atribut-atribut yang memiliki peringkat prioritas respon tertinggi. Kemudian PT XYZ hendaknya berkomitmen terhadap goals, dan penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada implementasi evaluasi sistem informasi persediaan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam melakukan penelitian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok ini. Saya Ikram, kemudian Pak Tigor, dan Bu Melisa. Apabila ada yang kekurangan, kami mohon maaf. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.